wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada hari yang berbahagia ini kita masih diberi kenikmatan iman dan Islam, sehingga kita dapat menunaikan sholat Idul Fitri 1445 Hijriah yang insya Allah akan dilaksanakan pada hari ini. Tak lupa salawat serta salam mudah-mudahan tercurahkan kepada Nabi besar kita, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang sangat kita harapkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ramadan tahun ini dengan berbagai amal ibadah dan kegiatan yang menyertainya telah kita lewati. Bersyukur bagi kita semua yang melaluinya dengan memperbanyak amal ibadah, salat taraweh dan berbagai amal ibadah lainnya yang dapat kita lakukan. Dan hari ini 1 Syawal 1445 Hijriah, marilah kita bersama-sama bertakbir merayakan kemenangan dengan melaksanakan salat Idul Fitri yang bentuk sebagai syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesempatan yang diberikan kepada kita untuk dapat melaksanakan manisnya ibadah di bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai manusia yang kembali bersih dan terbebas dari dosa dan kotoran jiwa, seperti orang yang baru lahir ke dunia. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini izinkan untuk menyampaikan beberapa susunan acara yang akan berlangsung pada pagi hari ini. Adapun susunan acaranya sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan yang saat ini sedang berlangsung. Yang susunan acara yang kedua yaitu sambutan dari Ketua Jiswab yang akan melaporkan penerimaan zakat di wilayah RW 27. Selanjutnya, yang ketiga, sambutan dari Ketua DKM Al-Arab Bapak Haji Wijaya Sarjana Ekonomi. Yang selanjutnya, sambutan dari Ketua RW 27 atau yang mewakilinya. Dan yang selanjutnya yaitu pelaksanaan sholat Idul Fitri yang dilanjutkan khutbah Idul Fitri yang insya Allah akan dibawakan oleh Bapak Ustadz Abdul Qadir Sarjana Agama. Dan yang terakhir silaturahmi atau musyafahah. Hadirin jamaah Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita mulai pelaksanaan salat Idul Fitri 1445 Hijriah. Namun sebelumnya ada beberapa himbauan dari kami, di antaranya: 1. Demi kekhusyuan dalam beribadah, dimohon untuk menonaktifkan alat komunikasi Anda. Yang kedua, demi ketertiban, dihimbau kepada ibu-ibu dan remaja putri untuk tidak membuka mukena sebelum khutbah Idul Fitri selesai. Yang ketiga, kepada anak-anak untuk tidak mengganggu jamaah yang lainnya. Dan yang keempat atau yang terakhir, kami juga memohon kepada seluruh jamaah untuk tidak berbicara pada saat khatib menyampaikan khutbahnya. Itulah beberapa himbauan dari kami. Dan yang selanjutnya kita melakukan pada susunan acara yang kedua, yaitu sambutan dari Ketua Jiswab untuk melaporkan penerimaan zakat di wilayah RW 27. Kepada Bapak Haji Kahfi dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah rahimakumullah, mewakili Divisi Jiswab DKM Al-Araf, izinkan saya menyampaikan laporan rekapitulasi Jiswab zakat fitrah, infak, sedekah, dan wakaf RW 27. Laporan ini diawali dengan jumlah kakak, yaitu sebanyak 287 kakak, dengan jumlah muzaki
atau yang berkewajiban untuk mengeluarkan zakat, yaitu sejumlah 1082 jiwa. Kemudian perolehan zakat fitrah berupa beras sebanyak 363 kg dengan uang sebesar 37.692.000 rupiah. Kemudian yang kedua, zakat mal, yaitu berupa uang sebesar 410.000 rupiah. Ketiga, fidyah, yaitu berupa uang sebesar 750.000 rupiah. Kemudian yang keempat, infak dan sodakoh berupa beras sebanyak 11 kg berupa uang sebesar 745.000 rupiah. Yang kelima, wakaf berupa uang sebesar 4.610.000 rupiah. Jumlah keseluruhan dari kelima item yang telah kami sebutkan tadi, beras terkumpul sebanyak 374 kg, uang sebesar 44.207.000 rupiah. Dan alhamdulillah untuk zakat fitrah telah kami salurkan atau kami distribusikan kepada yang berhak menerimanya. Demikian pula dengan yang lainnya, zakat mal, fidyah, infak, sedekah, dan wakaf telah kami serahkan ke DKM Al-Araf. Demikian yang bisa saya sampaikan sebagai laporan dari Divisi Jiswab. Yang kemudian yang kedua, kami dari Divisi Jiswab mohon maaf sekiranya dalam memberikan pelayanan kepada Bapak dan Ibu sekalian dalam pelaksanaan penghimpunan zakat fitrah, infak, zakat mal, fidyah, dan lain sebagainya, banyak sekali kekurangan dan kurang maksimal di dalam pelayanannya. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Haji Kafi yang telah menyampaikan mengenai laporan penerimaan zakat di wilayah RW 27. Baik, Bapak Ibu dirahmati Subhanahu wa taala, selanjutnya untuk acara yang ketiga yaitu sambutan dari Ketua DKM Al-Araf yaitu Bapak Haji Wijaya Sarjana Ekonomi. Kepada Bapak Haji dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar wa la ilaha. Alhamdulillahilladzi amarna bittaqwa wal istiqamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala nabiyil hasim Muhammadin wa alihi wasallam taslim. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Bal tu'siruna al-hayata dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Segala puji bagi Allah, Allah yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk sampai ke 1 Syawal 1445 Hijriah. Allah yang telah memberikan kenikmatan kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat panjang usia, sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul bersama-sama untuk melaksanakan sholat Idul Fitri.
Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat kepada kita semua sehingga kita semua sampai kepada salawat beserta salam kepada keluarganya, sahabatnya, hingga kepada kita sebagai umatnya, yang mudah-mudahan kita semua tergolong pada umatnya yang akan mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin jamaah sholat Idul Fitri yang Allah muliakan. Yang pertama, saya menyampaikan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh divisi di kepengurusan DKM Masjid Al-Arab yang telah berjibaku dari mulai tarhib Ramadan hingga pelaksanaan kegiatan selama bulan Ramadan sampai kepada pagi hari ini sholat Idul Fitri. Terima kasih atas kerjasamanya. Tanpa kerjasama dari semua divisi tidak akan tercapai apa-apa yang kita harapkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang sebesar-besarnya yang menjadikan timbangan amal nanti di yaumul qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Selanjutnya kami memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada jamaah, khususnya jamaah RW 27 yang mungkin dalam pelaksanaan selama Ramadan kami belum maksimal melayani semua jemaah. Hanya inilah mungkin yang bisa kami layani kepada jamaah semua yang kurang dari cukup. Kami tidak bisa memberikan pelayanan yang lebih baik lagi, dan mudah-mudahan jemaah semua bisa memaklumi apa-apa yang kami sampaikan, khususnya dari panitia Ramadan. Mudah-mudahan semua jamaah Masjid Al-Arab, khususnya umumnya RW 27, memaklumi semua yang kami lakukan selama pelaksanaan ibadah Ramadan. Dan selanjutnya kami dari seluruh panitia, divisi PHBI dan juga divisi Jiswab, dan semua dari majelis taklim juga mohon kepada jemaah semuanya untuk memberikan istilahnya mungkin masukan-masukan sehingga di yang akan datang, di Ramadan yang akan datang bisa lebih baik lagi dan bisa meningkatkan supaya kegiatan Ramadan di Ramadan yang akan datang lebih baik lagi dari Ramadan tahun sekarang. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Haji Wijaya yang telah menyampaikan sambutannya. Beliau selaku Ketua DKM Al-Arab. Baik, Bapak Ibu rahmatullahi subhanahu wa taala, untuk selanjutnya itu sudah acara yang keempat, yaitu sambutan dari Ketua RW 27 atau yang mewakilinya. Kepada Bapak Iwan dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin sekalian, izinkan saya membacakan sambutan dari Bapak Ketua RW 27, yaitu Bapak Rudi Wahyudi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Yang saya hormati para sepuh, alim ulama, pengurus Masjid Al-Arab,
dan Masjid At-Ta'awun serta jamaah sholat Idul Fitri yang berbahagia. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena di hari raya Idul Fitri ini kita masih diberi kesehatan dan kekuatan iman dan Islam untuk sama-sama merayakan hari kemenangan dengan bertakbir dan melaksanakan sholat sunnah secara berjamaah di area GSG ini. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan harapan yang selalu tertanam dalam hati kita agar kita semua mendapatkan syafaat dari beliau, agar kita semua dapat bernaung di bawah bendera Islam dan selamat pada hari perhitungan amal perbuatan kita nanti di akhir. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hadirin jamaah sholat Id yang berbahagia dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini saya menyampaikan terima kasih kepada pengurus Masjid Al-Arab, pengurus Masjid At-Ta'awun, tokoh masyarakat serta seluruh warga yang bersama-sama mengisi dan menyemarakan kegiatan di bulan Ramadan tahun ini. Dan pada kesempatan ini pula izinkan saya mewakili pengurus RW 27, pengurus RT 01 sampai dengan RT 07 mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum kullu amin wa antum fi khair. Mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya dan semoga kita bisa bertemu dengan Ramadan di tahun yang akan datang. Dalam setiap senyum dan tawa bersama, dalam setiap doa sunyi yang terjawab, dalam setiap kesempatan yang datang padamu, semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bandung 10 April 2024, Ketua RW 27 Rudi Wahyudi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Iwan yang telah mewakili Ketua RW 27 untuk menyampaikan sambutannya. Baik, Bapak Ibu dan Allah Subhanahu wa taala, ayolah tiba saatnya yaitu susunan acara yang kelima yaitu pelaksanaan sholat Idul Fitri yang insya Allah akan membawakan khutbah dan imam dan khutbah sholat Idul Fitri insya Allah akan dibawakan oleh Bapak Ustadz Qadir Sarjana Agama. Sebelum pelaksanaan sholat dimulai, apabila saya dalam mengantarkan pelaksanaan sholat ini terdapat tutur kata yang kurang berkenan di hati para jamaah sekalian, saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatu jamiah. Saatnya diluruskan dan dirapatkan. Bagi jamaah yang berada di luar GSG agar safnya menyesuaikan. Sekedar mengingatkan bahwa pelaksanaan sholat Id dilaksanakan dengan 2 rakaat. Kemudian pada rakaat pertama setelah takbiratul ihram takbir 7 kali, dan kemudian di rakaat kedua setelah pergantian gerakan kemudian takbir 5 kali. Kalaupun mungkin imamnya lupa, insya Allah tetap sholat sah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية
فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara abadah, wa a'azza judah, wa hazamal ahzaba wahdah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin Nabil Abdi Muhammad ibn Abdillah wa ala ashabihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, a'idin wal a'idat rahimakumullah. Usikum wa nafsi bittaqallah, ittaqillah, ittaqillah. Kama qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fi ayatil ukhra, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Shadaqallahul aliyyul azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi hari yang cerah ini Allah senantiasa mencurahkan rahmatnya, nikmat yang tidak terhingga kepada kita semuanya.
dengan segala kenikmatan yang Allah berikan pada kita, kita diringankan langkah kaki kita menuju tempat yang mulia ini dalam rangka taqarrub ilallah, dalam rangka zikrullah, dalam rangka mengagungkan asma Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka kita taat kepada setiap perintah yang Allah berikan pada kita. Dan ini adalah bentuk syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita karunia usia, karunia kesehatan, karunia kekuatan, kesempatan, dan seluruh kenikmatan yang terbesar, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Dengan seluruh kenikmatan tersebut, alhamdulillah, kita diberikan kesempatan Allah Subhanahu wa taala untuk bersyukur atas segala kenikmatan tersebut, dan mudah-mudahan sebagaimana yang Allah janjikan, la in syakartum la azidannakum, dan jika kalian bersyukur maka aku pasti akan tambahkan kenikmat yang telah berikan padamu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, aidin wal aidat rahimakumullah. Ma'asyiral muslimin, hari ini berkumandang takbir di seantero penjuru dunia, dimanapun di situ disebutkan asma Allah, maka dikumandangkan takbir. Ketika di sini, di tempat ini kita bertakbir, kemudian ke arah barat ke sana mereka juga bertakbir dan terus menerus bertakbir, sebagaimana ketika azan berkumandang, ketika azan di Masjidil Haram baru dimulai, ke arah barat kemudian takbir baru dimulai lagi, dan seterusnya sampai kembali ke arah Masjidil Haram ketika belum selesai takbir itu, dan kemudian kembali lagi ke Masjidil Haram. Dan ini adalah asma Allah yang tidak pernah berhenti disebut. Tidak ada nama yang lain selain Allah Subhanahu wa taala yang namanya senantiasa disebut-sebut, selalu dipanggil oleh hamba-hambanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ini adalah bentuk keagungan Allah Subhanahu wa taala, bentuk kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lebih besar, tidak ada yang lebih agung dari asma Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hari ini juga disebut sebagai hari kemenangan. Kemenangan terhadap apakah kita ini? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ketika Rasulullah SAW dengan para sahabat, mereka menghadapi pasukan kafir Quraisy ketika tanggal 17 Ramadan, orang-orang kafir Quraisy ingin memadamkan cahaya Islam, ingin menghancurkan cahaya Islam, ingin menghancurkan umat Islam, dan kemudian mereka menyerang umat Islam, dan kemudian Allah berikan kemenangan pada tanggal 17 Ramadan, dan itu adalah kemenangan di perang Badar. Dan kemudian ketika kembali dari perang Badar, disebutkan bahwa kita baru selesai melaksanakan jihad asgar, kita baru selesai melaksanakan berjuang dalam skala yang kecil, yaitu jihad kecil, dan kita menuju jihad akbar, yaitu perang melawan hawa nafsu yang ada pada diri kita masing-masing. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka diharapkan mudah-mudahan hari ini tanggal 1 Syawal kita melaksanakan sholat Id di tempat ini merupakan ini bentuk kemenangan bagi kita yang Allah berikan, yaitu kemenangan sudah bisa melawan hawa nafsu kita. Paling tidak kita bisa mengendalikan hawa nafsu kita selama sebulan kemarin, dan mudah-mudahan kita terus diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekuatan untuk senantiasa bisa mengendalikan hawa nafsu kita untuk selamanya dan sampai bulan Ramadan yang akan datang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bahwa saum Ramadan itu bukan untuk membunuh hawa nafsu, tapi sekadar mengendalikan hawa nafsu. Kalau dalam istilah Sunda, bahwa nafsu itu bukan disapih, tapi kudu disipuh. Disepuh dengan sepuhan Islam, dengan sepuhan iman, dengan sepuhan kalimat Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian hawa nafsu itu menjadi emas yang kemilau harganya, dan juga harganya bisa lebih mahal. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ketika zaman dahulu peradaban manusia sudah berlalu, ada peradaban Romawi kuno, bahkan jauh sebelumnya ada peradaban Babilonia di wilayah Irak. Kemudian berganti peradaban itu bergeser ke Eropa, ada peradaban Yunani, peradaban Romawi, dan juga di Mesir ada peradaban Mesir. Dan semuanya itu mereka membuat sebuah tatanan masyarakat, sebuah negara, tapi tidak berdasarkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Mereka hanya berdasarkan penyembahan terhadap berhala. Mereka mungkin bisa besar, mereka bisa menguasai dunia, yaitu dengan kekuatan militer, dengan kekuatan pasukan yang besar. Bahkan kemudian tidak ada yang bisa menaklukkan pasukan
Fir'aun pada zamannya, karena kekuatan ini sangat besar dan ditakuti. Tapi ternyata kemudian karena peradaban ini tidak didasari dengan akidah, tidak didasari dengan keimanan pada Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian Allah hancurkan mereka. Peradaban Babilonia sudah lewat, sudah hancur. Peradaban Yunani kuno sudah hancur. Peradaban Romawi pun sudah lewat. Peradaban Mesir pun sudah tidak ada. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka kemudian Allah bangkitkan, Allah utus seorang manusia dari kaum yang ummi, kaum yang buta huruf, yang mereka tidak pernah diperhitungkan sebelumnya oleh bangsa-bangsa yang lain. Tapi ternyata dengan Al-Quran sebagai pedoman mereka, dengan sebagai panduan hidup mereka, dan kemudian mereka memiliki keimanan yang kuat, mereka memiliki akidah yang kuat, mereka memiliki kesabaran yang luar biasa, maka kemudian mereka patokannya atau dasarnya adalah mereka memiliki salimul akidah. Dan ini adalah syarat utama peradaban ketika ingin maju. Memiliki salimul akidah, akidah yang selamat, akidah yang tidak terkotori oleh syirik, akidah yang murni, yang bersih. Tidak ada unsur syirik, tidak ada unsur penyembahan terhadap berhala atau percaya pada patung-patung, percaya terhadap berhala, percaya terhadap jimat-jimat dan yang lain-lainnya. Mereka memiliki keimanan yang sempurna, keimanan yang bersih hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian Allah pun mengutus Rasulnya Rasulullah SAW untuk mengajarkan umatnya bagaimana cara menyembah Tuhannya. Maka kemudian Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita semuanya, mengajarkan kepada para sahabat, para tabi'in, dan seterusnya sampai ke kita bagaimana cara menyembah Allah Subhanahu wa taala tanpa dibarengi dengan syirik, unsur syirik. Di sini kemudian akhirnya ada kekuatan yang kedua, yaitu sahihul ibadah. Penyembahan kepada Allah Subhanahu wa taala yang sahih berdasarkan tuntunan dari Rasulullah SAW yang diajarkan kepada para sahabat, diturunkan pada para tabi'in, diturunkan pada para ulama, dan sampai pada kita. Maka kemudian setiap upaya atau aktivitas ibadah yang dilakukan sekarang tidak berbeda dengan yang dilakukan oleh zaman para sahabat dan juga Rasulullah SAW. Karena dengan patokan itulah maka kemudian akhirnya Allah berikan kekuatan yang kedua yaitu pada kita, yaitu sahihul ibadah. Kita melakukan ibadah dengan benar, dengan tuntutan dari Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulnya, dan tidak ada unsur syirik sedikit pun dalam tata cara ibadah tersebut. Kalaupun mungkin ada sedikit perbedaan-perbedaan di antara mazhab, itu adalah suatu hal yang wajar. Karena bedanya ijtihad, karena bedanya pemikiran, maka kemudian dalam memahami satu hadis, satu dalil, orang bisa berbeda pendapat. Yang penting bahwa setiap ada perbedaan, kita saling menghormati, kita saling memaafkan, kita saling tafahum. Jangan sampai kemudian adanya perbedaan pendapat menyebabkan kita perpecahan. Nah, inilah yang kemudian ada dari yang ditanamkan pada oleh Allah Subhanahu wa taala pada Rasulnya adalah adanya ukhuwah Islamiyah, adanya persaudaraan Islam. Dan kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bahwa Rasulullah SAW dibangkitkan, diutus itu adalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Bu'istu liutammima makarimal akhlak, bahwa aku ini diutus tidak lain kecuali untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bangsa Arab, orang-orang Quraisy, mereka memiliki akhlak yang mulia sebelum datangnya Islam, sebelum Rasulullah SAW diutus. Mereka sangat menghormati tamu, mereka sangat menghormati tangga, mereka sangat melakukan apapun kebaikan-kebaikan yang mereka lakukan. Ketika ada orang yang datang meminta perlindungan, mereka lindungi sekalipun itu bukan kaumnya, sekalipun itu bukan keluarganya. Dan mereka siap untuk membela orang yang mereka lindungi tersebut. Bahkan ketika mereka kedatangan tamu, sekalipun mereka tidak kenal, tetapi mereka luar biasa menghormati tamu yang datang pada mereka. Bahkan mereka rela untuk lapar, sementara tamunya mereka suguhi dengan makanan yang enak, yang lezat. Jangan sampai kemudian mereka tidak menghormati tamu. Ini adalah di antara akhlak yang mulia yang sudah ada pada masa orang-orang Quraisy sebelum Islam. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulnya, mengutus Rasulullah SAW untuk menyempurnakan akhlak yang mulia tersebut. Sekedar disempurnakan. Yang awalnya mereka itu hanya
dari sisi kemanusiaan, dari sisi nama baik kabilah, nama baik bangsa, tapi kemudian dengan Islam bahwa seluruh kebaikan tadi dibingkai dengan akidah Islam, kemudian ada tuntunan syariat Islam, ada yang kemudian jadilah akhlakul karimah, jadilah akhlak yang mulia. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Maka kemudian ketika Islam semakin berkembang, Islam semakin meluas, tidak luput dari tantangan, tidak luput dari upaya-upaya untuk memadamkan cahaya Islam. Mereka berupaya memadamkan cahaya Islam baik dengan kata-kata, dengan syair-syair, dengan propaganda untuk menjelek-jelekan, untuk mendiskreditkan Islam. Bahkan mereka pun memerangi umat Islam untuk menghancurkan Islam. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Maka dengan 3 kekuatan tadi, yaitu salimul akidah, akidah yang selamat, akidah yang kuat, akidah yang bersih dari unsur syirik, dan kemudian sahihul ibadah. Mereka melakukan ibadah dengan tuntutan dari Rasulullah SAW tanpa ada embel-embel yang lainnya. Mereka beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja dengan ikhlas mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian dengan akhlak yang mulia. Maka kemudian umat Islam ketika menyebarkan agamanya ke wilayah-wilayah yang lainnya, walaupun benar bahwa di antara kekuatan militer, kekuatan pasukan, kekuatan tempur itu adalah yang penting. Itu penting. Kenapa? Untuk menjaga stabilitas, untuk menjaga jangan sampai ada musuh-musuh yang mengganggu Islam, jangan sampai ada musuh-musuh yang merongrong kedaulatan umat Islam. Maka kekuatan senjata itu penting, kekuatan pasukan itu penting, kekuatan tentara itu penting. Tapi yang lebih penting lagi adalah bahwa kekuatan akhlak. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ketika umat Islam menyebar sampai ke wilayah Irak, ketika mereka mendatangi wilayah-wilayah yang mereka lalui, ketika mereka membutuhkan makanan, mereka membeli dari penduduk setempat. Mereka tidak merampas, tidak menjarah harta milik bangsa lain, sekalipun berbeda agama. Dan ketika mereka memasuki wilayah dan mereka menanyakan apakah mereka siap untuk bergabung dengan Islam ataukah tetap berada di dalam agama masing-masingnya. Dan ternyata ketika mereka tetap dengan agamanya yang lama, ada tawaran mereka akan dilindungi oleh Islam, dan kemudian mereka harus membayar pajak atau jizyah, dan kemudian umat Islam wajib melindungi mereka, jangan sampai mereka ada yang mengganggu, bahkan apalagi yang membunuh. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Ketika umat Islam tidak sanggup untuk melindungi orang-orang tersebut yang disebut dengan kafir zimmi, kafir yang dilindungi, yang terikat dengan perjanjian perdamaian, maka harta yang sudah diberikan sebagai pajak atau jizyah dikembalikan lagi kepada mereka, kepada orang-orang yang tadinya sudah memberikan pajak tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tapi kemudian ketika umat Islam semakin kuat, umat Islam semakin berjaya, umat Islam diberikan oleh kemenangan demi kemenangan, maka kemudian dengan melihat akhlak yang ditunjukkan oleh umat Islam, yang dilihat, yang mereka petunjukkan dari pasukan Islam, akhirnya kemudian inilah yang menjadi daya tarik orang-orang non muslim, akhirnya kemudian mereka masuk ke dalam agama Islam. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Ada banyak kisah bagaimana umat Islam memperlakukan tawaran perang. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengabadikan kisah mereka ketika keluarga mereka pun dalam keadaan kekurangan, dan kemudian mereka berusaha untuk mencari nafkah untuk makan hari itu. Dan karena mereka sedang saum, maka keluarga ini bersiap-siap untuk berbuka dengan makanan yang sudah mereka siapkan. Tapi ternyata kemudian ada di antara mereka, ada saudara mereka, ada kerabat mereka yang datang meminta makanan karena mereka pun kelaparan. Maka kemudian diberikanlah makanan tersebut. Sementara mereka keluarga ini dalam badan saum dan mereka berbuka cukup dengan seteguk air minum. Kemudian berikutnya, ketika mereka sudah menyiapkan kembali makan untuk berbuka besoknya, ternyata kemudian ada anak yatim yang datang, ada fakir miskin yang datang, dan kemudian mereka pun perlu makanan, maka diberikanlah makanan tersebut. Dan ketika terjadi peperangan di antara kaum muslimin dengan orang-orang Quraisy, dengan orang-orang kafir, ada tawanan perang
dan kemudian tawanan perang ini diperlakukan oleh umat Islam dengan sebaik-baiknya sebagaimana memperlakukan saudara mereka. Dan akhirnya kemudian dititipkanlah tawanan perang ini kepada keluarga tersebut. Maka kemudian padahal keluarga mereka pun dalam keadaan kekurangan, mereka pun kelaparan, tapi ternyata ketika oleh Rasulullah dititipkan tawanan perang kepada mereka, maka diperlakukan sebagaimana keluarga sendiri dan diberikanlah makanan tersebut kepada tawanan perang tadi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka orang-orang kafir, orang-orang non-muslim yang menjadi tawanan perang tersebut, ketika melihat perilaku umat Islam seperti ini menjadi daya tarik mereka. Mereka menjadi penasaran, kenapa umat Islam sedemikian baiknya kepada sesama, bahkan orang non-muslim sekalipun. Maka kemudian ini yang menjadi daya tarik mereka dan mereka akhirnya masuk Islam. Dan peristiwa ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Insan. Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskina wa yatima wa asira. Dan mereka memberikan makanan kepada orang-orang yang mereka cintai, yang mereka sukai, baik itu dari kalangan keluarga mereka ataupun bukan, dan mereka dari fakir miskin, dari tawanan perang, dan juga dari yang lain-lainnya. Innama nut'imukum liwajhillah. Sesungguhnya kami memberikan makanan kepada kalian ini hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, tidak mengharapkan ucapan terima kasih apalagi balasan dari kalian. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Ini hanya salah satu kebaikan akhlak umat Islam. Dan tentu saja ada yang lebih baik dari itu, lebih banyak lagi dari itu. Dan akhirnya kemudian ketika umat Islam sampai ke seluruh penjuru dunia, tidak terlepas dari godaan, tidak terlepas dari intimidasi, tidak terlepas dari pembunuhan. Ada beberapa negara yang mereka didoktrin oleh penguasanya bahwa Islam itu jahat, Islam itu teroris, Islam itu berbagai macam predikat yang negatif disematkan pada umat Islam. Tapi akhirnya kemudian Allah perlihatkan keindahan Islam, Allah perlihatkan akhlak mulianya umat Islam, dan ternyata ketika terjadi intimidasi, ketika terjadi pembunuhan, ketika terjadi apapun yang dilakukan oleh mereka untuk mendiskreditkan umat Islam, tapi ternyata umat Islam memiliki sifat yang santun, umat Islam memiliki sifat yang pemaaf, tidak balas dendam. Dan ini membuat mereka semakin penasaran, ada apa sebetulnya di balik kekuatan ini? Ada apa sebetulnya? Kenapa umat Islam demikian hebat akhlaknya? Kenapa umat Islam sedemikian rupa sopan santunnya, pemaafnya? Ini tidak lain adalah karena kekuatan iman, karena akidah yang benar, akidah yang lurus, dan kemudian tuntunan dari Rasulullah SAW berkaitan dengan sahihul ibadah. Maka kemudian ini melahirkan akhlak yang mulia. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Maka kemenangan itu diraih bukan hanya melalui kekuatan pasukan, tetapi juga yang lebih penting lagi dan juga justru lebih besar lagi, lebih banyak lagi adalah daya tarik umat Islam yang dilihat oleh orang-orang non-muslim bahwa Islam itu agama yang indah, Islam itu agama yang damai. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Bahwa seorang muslim itu adalah, ini definisi Islam melalui hadis ini, bahwa seorang muslim adalah yang selamat, muslim yang lain aman, tidak ada gangguan dari lisan mereka, dari seorang muslim ini atau perbuatannya, sehingga keberadaan kita sebagai muslim menyebabkan orang lain di sekitar kita, tetangga kita, kerabat kita, dan semuanya merasa aman, merasa nyaman, tidak ada gangguan dari diri kita. Inilah ciri seorang muslim. Maka mudah-mudahan dengan Ramadan kita dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala selama sebulan kemarin. Kita membiasakan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Kita menahan lisan kita dari membicarakan keburukan orang lain, apalagi memfitnah orang lain. Maka diharapkan ini bisa dijaga, ini bisa dipertahankan sampai Ramadannya akan datang, dan untuk selamanya kita bisa menjaga lisan kita, jangan sampai ucapan kita, pembicaraan kita, apapun yang kita lakukan tidak menyakiti, tidak menyinggung orang lain, sehingga orang lain merasa aman, merasa selamat dengan keberadaan kita. Ini minimalnya. Dan kemudian maksimalnya adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita bagaimana
bersikap dengan sesama muslim, bahwa bahwa seorang muslim itu dengan muslim yang lain adalah bersaudara seperti satu tubuh. Jika ada anggota tubuh yang sakit, maka seluruh tubuh akan merasakan sakitnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka ketika ada penderitaan yang dialami oleh umat Islam dimanapun mereka berada, maka kemudian tergeraklah hati kita untuk membantu meringankan penderitaan mereka. Karena kita meyakini bahwa setiap kita meringankan beban penderitaan saudara kita yang muslim, maka Allah akan mengangkat kesulitan kita nanti di akhirat. Ini adalah doktrin, ini adalah ajaran dari Rasulullah SAW kepada kita, dan ini menjadi karakter kita, karakter umat Islam. Dan kita lihat bagaimana akhirnya umat Islam di Nusantara berjuang selama 350 tahun melawan penjajah Belanda, tapi ternyata Islam tidak pernah tercabut dari hati umat Islam, dari hati orang-orang yang ada tinggal di tempat yang dijajah oleh Belanda. Dan mereka bertahan, bahkan mereka semakin kuat keimanan mereka. Mereka berjuang untuk mempertahankan akidah mereka. Mereka berjuang untuk mempertahankan negara mereka. Dan Allah berikan kemenangan kepada umat Islam di Indonesia dengan merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945 bertepatan dengan hari Jumat tanggal 9 Ramadan 1365 Hijriah. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Inilah kekuatan yang dimiliki oleh umat Islam, yaitu kekuatan akidah, kekuatan sahihul ibadah, dan juga kekuatan akhlakul karimah. Dan mudah-mudahan setelah kita menyelesaikan ibadah Ramadan kemarin, Allah berikan pada kita kemampuan untuk senantiasa istiqomah, tetap berada dalam kebaikan, menjalankan setiap kebaikan, setiap amal saleh yang kita lakukan selama bulan Ramadan kemarin. Dan mudah-mudahan Allah berikan kepada kita kemenangan yang sudah dulu pernah diraih oleh umat Islam, dan akan kembali umat Islam meraih kemenangan kembali. Hanya saja kemudian mari kita benahi diri kita, benahi akidah kita, benahi ibadah kita. Kita memantaskan diri kita bahwa kita layak ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita layak untuk dibantu Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita layak menurut Allah bahwa kita akan mendapatkan kemenangan. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Mudah-mudahan dengan khutbah yang singkat ini tidak lain adalah tausiah untuk diri pribadi dan juga untuk kita semuanya, mudah-mudahan bermanfaat. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wali walidina warhamhum kama rabbawna sigara. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdi al hajat. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal lafa indal hisab. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la 'aiban illa satartah wa la dhallan illa hadaitah wa la maridan illa syafaitah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Allahumma ya mahazimal ahzab, ya mujri ashab, ya munazzilal kitab, Allahumma ansur al-ikhwanana al-muslimin al-mujahidin fi Palestin. Allahumma ansur al-ikhwanana al-muslimin al-mujahidin fi Gaza. Allahumma arham ahla Gaza. Allahumma ansur ahla Gaza. Allahumma ansurhum nasran aziza. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa dammir a'da'aka a'da'al muslimin
Allahumma syattid syamlahum wa farriq jam'ahum wa zalzil aqdamahum. Allahumma ansurna alal qaumil kafirin. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam tasliman adada ma ahata bihi ilmuka wa khatta bihi qalamuka wa ahsahu kitabuka waradallahumma an sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa ani sahabati ajma'in wa ani tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa itaidil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk